Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Faryad Praja dengan NPM 24610100020. Di sini saya akan membahas tentang jurnal membimbing akademik yang berjudul Intelektual Muslim Abad 20, Peran Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Latar belakang yang saya ambil dari jurnal ini adalah pada saat zaman kolonialisasi Belanda, kondisi pendidikan Islam di Indonesia sangatlah buruk dikarenakan dominasi kolonialisasi yang membuat para rakyat menderita dengan tanam paksa ataupun kerja paksa. Pada masa ini, rakyat-rakyat hanya dapat bekerja sebagai petani ataupun sebagai buruh dikarenakan hanya orang-orang ataupun pejabat-pejabat, anak-anak bangsawan yang dapat sekolah, ataupun hanya sekolah umum. Untuk sekolah pendidikan agama masih terbilang tertinggal karena hanya ada pondok-pondok pesantren ataupun surau yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan riset yaitu bagaimana intelektual muslim abad 20 berperan pada pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Di sini menggunakan metode heuristik yaitu pengumpulan data yang kemudian dilakukan kritik sumber, yaitu melakukan pemilihan dan memverifikasi sumber-sumber yang telah didapatkan. Yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu menafsirkan ataupun mengartikan apa sumber-sumber yang telah didapatkan. Kemudian melakukan historiografi, yaitu melakukan penulisan ulang tentang sumber-sumber yang telah didapatkan. Pada pembahasan yang saya dapatkan dari jurnal, yaitu ada dua tokoh besar yang menjadi pelopor utama pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Muhammad Dahlan. Kedua tokoh ini merupakan dua murid dari satu guru yang berasal dari Mekah. Untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu seorang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ia lebih berfokus di daerah Madura, yaitu di Jawa Timur, yang notabene-nya itu pedesaan. Nah, karena itu kebanyakan orang-orang Nahdlatul Ulama itu berada di desa. Dan untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia melakukan penyebaran di Yogyakarta yang notabene kota, sehingga banyak di kota-kota yang mungkin di masjid-masjid yang beraliran Muhammadiyah. Kemudian karena kedua tokoh ini, ia melestarikan ataupun memperkembangkan lagi pondok-pondok pesantren di Indonesia, sehingga pada masa kini banyak sekali pondok-pondok pesantren baik di Jawa maupun Sumatera. Untuk pada awalnya pendidikan di Indonesia, pendidikan Islam itu hanya ada dua, yaitu pondok pesantren dan surau. Pondok pesantren itu pertama kali didirikan oleh Sunan Ampel, kemudian dilanjutkan oleh Raden Fatah, dan itu berkembang pesatnya ada di Jawa. Kemudian surau itu pertamanya yaitu seperti tempat peribadatan Bunda Hindu, kemudian terjadi akulturasi oleh Islam menjadi tempat aktivitas agama dan aktivitas sosial oleh orang-orang Muslim yang ada di Sumatera. Pada awalnya surau ini didirikan oleh Raja Adiyawarman, yaitu Raja Sriwijaya, yang beraliran atau beragama Hindu-Buddha. Inilah menjadi awalnya surau yang ada di Sumatera. Dari dua tempat tersebut kemudian berkembang pesat. Jadi pondok pesantren dan surau-surau itu mungkin masjid-masjid lah yang sekarang, yang masih menjadi tempat pendidikan Islam ataupun untuk peribadahan. Kesimpulannya yaitu dua tokoh, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Dahlan, merupakan dua tokoh penting yang menjadi pelopor utama pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, yang mana kedua tokoh ini merupakan tokoh yang memiliki guru yang sama namun memiliki pemikiran yang berbeda. Ya memang beginilah sistemnya, walaupun mereka memiliki guru yang sama tapi pemikiran mereka dicurahkan pada hal yang berbeda. NU dan Muhammadiyah ya seperti yang diketahui memiliki perbedaan dalam segi peribadahan ataupun segi dalam
budaya. Seperti kalau NU punya tahlilan, yasinan, dan Muhammadiyah dia tidak melakukan kedua hal tersebut. Namun mereka memiliki budaya sendiri. Saya kurang tahu karena saya sendiri Nahdlatul Ulama. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.